Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenal bentuk aljabar materi kelas 7. KD-nya yaitu 3.6 menjelaskan bentuk aljabar dan unsur-unsurnya menggunakan masalah kontekstual, dan 3.7 menjelaskan dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk aljabar, dan yang kedua, peserta didik dapat melakukan operasi bentuk aljabar. Cermati masalah berikut. Di rumah Bu Yesi ada 3 kamar. Di kamar pertama ada 1 kardus buku. Di kamar yang kedua ada 1 peti buku dan 3 buah buku. Sedang di kamar ketiga ada 2 kardus buku, 1 peti buku, dan sebuah buku. Pertanyaannya, tentukan berapa banyak buku yang ada di rumah Bu Yesi. Nah, yang pertama, kamar pertama ada 1 kardus buku. Yang kedua 1 peti buku dan 3 buah buku. Kemudian di kamar yang ketiga ada 2 kardus buku, 1 peti buku, dan sebuah buku. Jika jumlah buku dalam 1 kardus kita misalkan X dan jumlah buku dalam 1 peti Y, maka berapa jumlah semua bukunya? Di kamar pertama ada X atau 1X. Di kamar yang kedua ada Y ditambah 3. Di kamar yang ketiga ada 2X ditambah 1Y atau ditambah Y ditambah 1. Di kamar pertama ada 1 kardus, kamar kedua 1 peti dan 3 buku, kamar ketiga ada 2 kardus, 1 peti, dan 1 buku. Maka jumlah semuanya ada 3 kardus ditambah 2 peti dan 4 buku, atau bisa kita tulis X ditambah Y ditambah 3 ditambah 2X ditambah Y ditambah 1 sama dengan 3X ditambah 2Y ditambah 4. Kita amati bersama. X itu 1 suku, Y ditambah 3 ada 2 suku, yaitu Y dan 3. Kemudian 2X ditambah Y ditambah 1 itu ada 3 suku. 2X, suku pertama, suku kedua Y, suku ketiga 1. Dan X ditambah Y ditambah 2X ditambah Y ditambah 4 itu 5 suku. Suku pertama X, suku kedua Y, suku ketiga 2X, suku keempat Y, dan suku kelima 4. Ada 5 suku. X dan 2X itu suku sejenis. Y dan Y itu suku yang sejenis juga. Suku sejenis adalah suku yang variabel dan pangkat variabelnya sama. Itu disebut suku sejenis. Variabel di contoh ini adalah X dan Y. Kemudian ada istilah koefisien dan konstanta. Apa itu koefisien dan konstanta? Kita lihat contoh berikut. Bentuk aljabar 3X plus 7Y plus 5 itu ada 3 suku. 3X, suku ke-1, suku kedua 7Y, dan 5. 3X, koefisien dari X adalah 3. 7Y, koefisien dari Y adalah 7. Variabelnya X, kemudian Y. Nah, 5 itu adalah konstanta. Perhatikan bahwa suku ketiga merupakan konstanta, yaitu bilangan yang tidak ada variabelnya. Dan koefisien itu gampangnya adalah angka di depan variabel. Koefisien X-nya 3, koefisien Y-nya 7, dan konstantanya 5. Ini contoh bentuk aljabar dengan 3 suku. Contoh yang lainnya. Diketahui bentuk aljabar 13x min y plus z pangkat
pangkat 2 min 9. Ada berapa suku bentuk aljabar itu? Ada 4 suku, betul. 13x suku pertama, min y suku kedua, z kuadrat suku ketiga, dan negatif 9 itu suku keempat. Variabelnya apa saja? Variabelnya x, y, dan z, konstantanya negatif 9. Kemudian D, koefisien masing-masing variabel. Koefisien dari x adalah 13, angka di depan x itu 13. Koefisien dari y adalah negatif 1. Jika tidak ada angkanya, maka koefisiennya 1 atau negatif 1. Karena negatif di sini berarti koefisien y-nya negatif 1. Dan koefisien z kuadrat berapa? 1. Betul. Sukunya 13x min y, z pangkat 2, dan min 9. Ada 4 suku. Kemudian soal berikutnya, tuliskan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut ini. Kita ulangi lagi, suku sejenis adalah suku dengan variabel dan pangkat variabelnya sama. Yang A, x kuadrat plus 3x min 2x plus 1. Ada 4 suku. Suku sejenisnya yang mana? Ya, 3x dan min 2x, karena variabelnya sama x dan pangkat variabelnya juga sama. Hanya ada sepasang suku sejenis. Kemudian yang B, min 6y pangkat 3 min 3 plus 5y pangkat 3 plus x plus 7. Ada 1, 2, 3, 4, 5 suku. Suku sejenisnya min 6y pangkat 3 dan 5y pangkat 3, karena variabelnya sama y dan pangkatnya sama, pangkat 3. Ada satu lagi yang sama, min 3 dan 7, sama-sama konstanta. Sekali lagi, suku sejenis adalah suku dengan variabel dan pangkat variabel sama, atau konstanta dengan konstanta. Berikutnya, operasi pada bentuk aljabar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Di rumah Bu Tumi ada 2 kamar. Di kamar pertama ada 1 kardus buku dan 1 peti buku. Sedangkan di kamar kedua ada 2 kardus buku dan 1 peti buku. Tentukan berapa banyak buku yang ada di rumah Bu Yesi. 1 kardus ditambah 1 peti ditambah 2 kardus ditambah 1 peti. Kamar yang kedua sama dengan 3 kardus, 1 ditambah 2 kardus, dan ditambah 2 peti. Jika kita tuliskan bentuk aljabarnya, 1 kardus buku kita misalkan K, dan 1 peti buku kita misalkan P, maka 1K ditambah 1P ditambah 2K ditambah 1P sama dengan 1K kita tambahkan dengan 2K ditambah 1P ditambah 1P. Jadi kita kelompokkan dulu suku-suku yang sejenis, sama dengan 3K ditambah 2P. Yang bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan adalah suku yang sejenis. Contoh berikutnya, sederhanakan 10x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 6x. Jawab, 10x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 6x. Kita lihat yang sejenis adalah 3x ditambah 6x, maka bisa kita sederhanakan 10x kuadrat ditambah 3 tambah 6x. Hasilnya sama dengan 10x kuadrat ditambah 9x. Gampang ya. Kemudian yang B, 4xy min x plus 7y min xy plus 2. Suku yang sejenisnya 4xy dan min xy. Kita dekatkan dulu. 4xy min xy min x plus 7y plus 2. Perhatikan yang kita dekatkan suku sejenis 4xy dengan min xy sama dengan 4 dikurangi 1. Koefisien x yang belakang ini negatif 1 ya. 4 dikurangi 1 xy yang belakang
tetap min X plus 7Y plus 2. Hasilnya sama dengan 4 dikurangi 1, 3XY min X plus 7Y plus 2. Soal berikutnya. Tentukan hasil dari 2X plus 5 dikurangi 3X min 4. 2X plus 5 dikurangi 3X min 4 dikurangi semua yang di dalam kurung. Maka kalau pengurangan yang pertama kita buka dulu kurungnya. 2X plus 5 dikurangi 3X jadi min 3X dikurangi negatif 4 dikurangi negatif itu menjadi ditambah 4. Nah, kemudian baru kita dekatkan suku-suku yang sejenis. 2X sejenis dengan min 3X plus 5 sejenis dengan plus 4. Hasilnya sama dengan 2 dikurangi 3 itu min 1X ditambah 5 tambah 4 9. Atau negatif 1 bisa kita tuliskan negatif X ditambah 9. Mudah ya. Soal berikutnya, kurangkan X plus 3 dari 3X min 5. Jika ada soal seperti ini, maka kita kerjakan dengan yang belakang dikurangi yang depan. 3X min 5 kurangi X plus 3. Jadi jangan sampai terbalik ya. Sekali lagi, jika ada soal kurangkan X plus 3 dari 3X min 5, maka kita kerjakan dengan yang belakang dikurangi yang depan. 3X min 5 dikurangi X plus 3. Kita buka kurungnya menjadi 3X min 5 min X min positif 3 jadi min 3. Kemudian kita dekatkan suku sejenisnya. 3X sejenis dengan min X, 3X min X, kemudian min 5 sejenis dengan min 3. Sedangkan 3X dikurangi X atau 3X dikurangi 1X 3 kurangi 1 2X min 5 min 3 menjadi min 8. Jadi hasilnya 2X min 8. Berikutnya perkalian dan pembagian untuk aljabar. Contoh 2 dikali 4X min 3. Pakai sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan atau pengurangan. Kemudian yang kedua min 5X kali 2Y plus 6. Dan yang ketiga 4X dikali 3X min 2Y plus 5. Jawabannya adalah 2 kali 4X itu 8X dikurangi 2 kali 3. Jadi hasilnya 8X min 6. Yang kedua min 5X dikali 2Y dan 5 kali 2 itu min 10XY min 5X kali 6 jadi min kali plus jadi min 5 kali 6 30X. Hasilnya min 10XY min 30X. Kemudian yang ketiga 4X kali 3X min 2Y plus 5 sama dengan 4X kali 3X 4 kali 3 12X pangkat 2. Kemudian positif kali negatif jadi negatif 4 kali 2 8 X kali Y jadi 8XY. Yang terakhir 4 kali 5 4 kali 5 20X. Ya hasilnya 12 kuadrat min 8XY plus 20X. Kemudian pembagian bentuk aljabar yang sama seperti pembagian pada pecahan 6/8 atau 6 dibagi 8. Kita bisa sederhanakan dengan pembilang dan penyebutnya dibagi 2 atau dicoret ya, dan tidak dicoret sebenarnya dibagi angka yang sama dibagi 2, jadi hasil sederhananya menjadi 3/4. Kemudian yang B 6 dibagi 8X. 6 itu 3 kali 2, 8X bisa kita tuliskan sebagai 4 kali 2
3x, jadi kedua ruas dibagi 2, hasil terakhirnya menjadi 3/4x. Yang C, 2x dibagi 2y sama dengan 2x itu 2 kali x per 2 kali y, sama-sama dibagi 2, tinggal x per y. Dan D, 4xy dibagi 12xy. Nah, pembilang dan pengikutnya sama-sama kita bagi 4, ini kemudian sama-sama dibagi y, maka sisanya tinggal x per 3. Menentukan nilai bentuk aljabar jika nilai variabelnya diketahui. Contohnya, jika x sama dengan 2, tentukan nilai dari 3x min 5. Variabel adalah sebuah huruf yang menggantikan sebuah angka. Nah, di sini sudah ditentukan x-nya 2. Jadi berapa nilai dari 3x min 5? 3x min 5 sama dengan, jika x-nya 2, maka x di sini kita ganti 2. 3 kali 2 dikurangi 5 sama dengan 3 kali 2, 6 dikurangi 5, hasilnya sama dengan 1. Jadi nilai dari 3x min 5 ketika x sama dengan 2 adalah 1. Jika x sama dengan 3 dan y sama dengan minus 1, ada dua variabel ini, tentukan nilai dari 2x min 5y plus 7. Maka 2x min 5y plus 7 sama dengan x nya kita ganti 3, y nya kita ganti min 1. 2 kali x nya 3 dikurangi 5, y nya kita ganti min 1 ditambah 7 sama dengan 2 kali 3, 6, min 5 kali min 1 jadi plus 5 plus 7 sama dengan 18. Jadi tinggal kita substitusikan atau kita gantikan variabelnya dengan nilai yang sudah diketahui. X nya 3, maka x di sini kita ganti 3, y nya min 1, y di sini kita ganti min 1. Mudah ya. Nah, kita ke soal cerita. Sebuah segitiga dengan panjang sisi x plus 3 cm, 2x min 5 cm, dan x plus 7 cm. Keliling segitiga tersebut adalah, mencari keliling segitiga, kita cari dengan menjumlahkan semua sisi-sisinya. Sisi pertama ditambah sisi kedua ditambah sisi ketiga sama dengan x plus 3 ditambah 2x min 5 ditambah x plus 7. Kita kelompokkan suku yang sejenis x ditambah 2x ditambah x kemudian plus 3 min 5 plus 7. Kemudian kita sederhanakan, x 1 ditambah 2 ditambah 1 jadi 4x, kemudian 3 dikurangi 5 ditambah 7 itu positif 5. Jadi keliling segitiganya adalah 4x plus 5 cm. Demikian materi kita hari ini. Semangat belajarnya ya. Baca buku paketnya atau LKS-nya untuk referensi yang lain. Semoga kalian bisa memahami materi kali ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.